Rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu memiliki rumah sendiri. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti rumah subsidi dan KPR subsidi. Namun, apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar membantu masyarakat? Pada video kali ini kami akan membahas dampak kebijakan perumahan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menjalankan berbagai program penyediaan rumah. Namun masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan karena harga tanah terus meningkat, harga rumah ikut naik. Sementara pendapat masyarakat tidak selalu bertambah dengan cepat. Selain itu, banyak perumahan subsidi dibangun di pinggiran kota sehingga jaraknya cukup jauh dari tempat kerja. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar dan waktu tempuh yang lebih lama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah bukan hanya bangunan tempat tinggal, tetapi juga harus menjadi hunian yang layak dan mendukung kualitas hidup penghuninya. Rumah yang layak harus memenuhi beberapa aspek penting. Pertama, layak secara fisik, yaitu bangunan yang aman, sehat, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik. Kedua, terjangkau secara ekonomi sehingga masyarakat mampu membeli atau menyewa rumah tanpa mengorbankan kebutuhan hidup lainnya. Ketiga, memiliki akses terhadap infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan, air bersih, listrik, sekolah, layanan kesehatan, serta transportasi umum. Kita membandingkan kondisi perumahan subsidi dengan kawasan perumahan yang telah berkembang dengan baik, terlihat adanya beberapa perbedaan. Pada kawasan yang memiliki perencanaan yang baik, tersedia jalan yang memadai, drainase yang baik, ruang terbuka hijau, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan akses transportasi yang mudah. Sementara itu, pada beberapa kawasan perumahan bagi MBR masih ditemukan keterbatasan fasilitas umum, akses transportasi yang belum optimal, dan jarak menuju pusat aktivitas yang cukup jauh. Untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terdapat beberapa langkah. Pertama, meningkatkan pembangunan rumah subsidi agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Kedua, mempermudah persyaratan dan proses pengajuan KPR. Yang ketiga, membangun perumahan yang terintegritas dengan transportasi umum, kawasan pekerjaan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kualitas infrastruktur pemukiman seperti jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan ruang terbuka hijau agar lingkungan menjadi lebih sehat, aman, dan nyaman. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan perumahan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, penyediaan rumah tidak cukup hanya membangun sebanyak mungkin unit. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa rumah tersebut terjangkau, berada di lokasi yang strategis, serta didukung oleh infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai. Dengan kerjasama antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat, diharapkan setiap warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tinggal di rumah yang layak, nyaman, dan terjangkau.